Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nurfadilah NIM A4 2017-0077, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan kuliah kerja lapangan virtual Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020-2021. Untuk kegiatan kuliah kerja lapangan secara virtual, itu yang pertama ada kegiatan nonton bareng video pertama. Nah, untuk video pertama ini berjudul tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, video pertama ini menjelaskan mengenai keanekaragaman fauna dan flora di Indonesia begitu beragam jenisnya. Karena keanekaragamannya jenis flora dan fauna Indonesia dijuluki sebagai Mega Biodiversity Country. Karena sumber daya hayati tergolong dari 3, yaitu ada tumbuhan, hewan, dan mikroba. Untuk kegiatan kuliah kerja lapangan yang kedua itu menonton bareng video kedua, yaitu berjudul tentang perisai di pesisir Minahasa. Untuk isi dari nonton bareng video kedua ini, untuk kesimpulannya itu adalah hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang adalah ketiga ekosistem yang memiliki peran ekologis yang sangat penting di wilayah perairan pesisir. Nah, ketiganya ini berkaitan erat satu dengan kesatuannya, sehingga tidak bisa dipisahkan serta saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Itu merupakan cakupan dari video kedua. Nah, selanjutnya kegiatan kuliah kerja lapangan untuk nonton bareng video ketiga dengan judul Eksplorasi Pulau Karimun. Nah, isi dari video ketiga ini menceritakan tentang ancaman kelestarian lingkungan adalah pada kawasan hutan dan pesisir, yang mana ini adalah semakin tergerus. Nah, langkah dalam mengantisipasi, maka pemerintahan Kota Batam itu melakukan suatu pembangunan kebun raya sebagai upaya konservasi alam dan kepedulian terhadap lingkungan. Itu dengan tujuan sebagai sarana konservasi, pendidikan, penelitian, wisata, dan memberikan dampak serta ekologis bagi lingkungan agar menciptakan suatu kualitas yang lebih baik ke depannya. Data berbicara. Indonesia merupakan tempat keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Padang lamun menghubungkan ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove pesisir. Kebun Raya Batam yaitu untuk konservasi tumbuhan di kepulauan dan di pesisir. Kegiatan kuliah kerja lapangan virtual yaitu nonton bareng video keempat, yaitu selanjutnya itu berjudul tentang ekspedisi bioresource Pulau Enggano. Nah, untuk video keempat dengan judul ekspedisi bioresource Pulau Enggano ini seperti ini. Endemik dari kawasan Pulau Enggano jelas terlihat dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya temuan jenis endemik yang lain. Pulau Enggano juga dikategorikan sebagai endemic bird area oleh BirdLife International karena memiliki keanekaragaman jenis burung yang sangat menarik. Menceritakan tentang Pulau Enggano, yaitu pulau yang terdepan di Pulau Bengkulu. Nah, jadi yang memiliki tingkat endemisitas flora dan fauna yang tinggi. Jadi di Pulau Enggano itu memiliki tingkat endemisitas flora dan fauna yang tinggi. Pulau Enggano ditemukan atau dikategorikan suatu endemic bird area oleh BirdLife International karena ini memiliki jenis keanekaragaman jenis burung yang menarik seperti apa, yaitu ada bentet ekor panjang, ada ucal buau, ada kacamata enggano, ada jalapuk enggano. Ini adalah suatu burung-burung yang ditemukan di Pulau Enggano salah satunya. Nah, kegiatan kuliah kerja lapangan selanjutnya itu menonton bareng video kelima dengan judul Ekspedisi Bioresource Pulau Sumba. Nah, Pulau Sumba itu sendiri merupakan bagian dan wilayah
Wallacea, wilayah yang memiliki fauna dan flora yang unik, yaitu percampuran antara flora dan fauna Asia dan Australia. Nah, ekspedisi bioresource Pulau Sumba yang dilakukan oleh para peneliti LIPI ini mengungkapkan bahwa Pulau Sumba ini memiliki jenis flora dan fauna yang begitu beragam, dan juga memiliki jenis potensi varietas tanaman yang bisa digunakan untuk tanaman pangan lokal pada Pulau Sumba ini. Nah, ini juga sangat penting bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya, yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti oleh LIPI. Ini dikarenakan karena Pulau Sumba itu memiliki keunikan yang hampir tidak kita temui di kawasan lainnya di Indonesia. Kegiatan selanjutnya ini ada kuliah tamu 1 dengan tema zoologi, materi yang disampaikan oleh DRH Anang Setiawan Ahmadi, Magister Sains. Nah, untuk kuliah tamu 1 ini menjelaskan tentang keanekaragaman hayati Indonesia ini sangat banyak dan beragam. Nah, dengan keanekaragaman yang begitu melimpah, Indonesia ini disebut sebagai mega biodiversity country. Nah, dengan tahapan eksplorasi fauna yang dilakukan di Indonesia, ini ada mencakup 3 tahapan yang sangat penting. Itu ada tahap persiapan, tahap pemantapan, tahap pelaksanaan. Nah, dari ketiga tahapan ini dapat melakukan pengoleksian, sehingga dapat melakukan pengoleksian jenis fauna di Indonesia yang akan dilakukan oleh penelitian selanjutnya. Nah, di tahapan-tahapan ini adalah salah satu tahapan eksplorasi yang digunakan untuk mengoleksi jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia. Misalnya dalam fauna dalam kategori yaitu mamalia. Kuliah kerja lapangan kegiatan selanjutnya ini ada kuliah tamu 2 dengan tema lingkungan dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Brambang Setiono, Magister Sains. Nah, ini kuliah tamu 2 ini menceritakan dengan kesimpulan ini cara menjaga lingkungan dengan melihat kondisi yang sekarang ini lebih ke arah kemodern dan kurang rasa peduli terhadap lingkungan. Itu dengan cara apa? Itu dengan cara menjaga lingkungan di sekitar rumah, dengan membuang sampah di tempat sampah, menanam tanaman di sekitar rumah, mengurangi penggunaan pupuk pestisida, dengan mengganti menggunakan pupuk kompos, menghemat listrik, dan juga mengurangi pembuangan limbah rumah tangga, yaitu ke selokan, ke sungai. Jadi kita itu harus mengantisipasinya. Nah, hal ini sangat berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Kegiatan kuliah kerja lapangan selanjutnya ini ada kuliah tamu ketiga dengan tema botani yang disampaikan oleh Ibu Fantri Sofiani Kastanti, Magister Sains. Nah, di sini mencakup materi tentang Herbarium Bogoriense, yaitu aset yang berharga untuk disimpan dan dipergunakan dalam berbagai penelitian, yaitu terkait kehati tumbuhan Indonesia dan mendukung studi ilmiah. Kegiatan koleksi ini dilakukan dengan berbagai eksplorasi, yaitu penjelajahan suatu pengoleksian untuk mendapatkan suatu spesimen yang nantinya bisa disimpan di Herbarium Bogoriense. Nah, dari kegiatan kuliah kerja lapangan dari kuliah tamu 1, 2, dan ketiga ini untuk kuliah kerja lapangan virtual ini mahasiswa mengisi forum diskusi yang disampaikan kuliah tamu 1, 2, dan 3 seperti itu. Untuk kegiatan kuliah kerja lapangan selanjutnya ini ada kegiatan observasi KKL mandiri. Untuk pengamatan yang saya lakukan ini adalah observasi mengenai ikan nila dengan nama ilmiah Oreochromus niloticus. Nah, lokasi observasi yang telah saya lakukan ini letaknya di RT 4 RW 4 Tugu Boto, Solomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan hasil observasi bahwasanya ikan nila ini dipelihara oleh masyarakat RT 4 RW 4 Tugu Boto, Solomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Dengan tujuan awalnya ini masyarakat ini memelihara atau membudidayakan ikan nila itu di kanal atau selokan. Dengan tujuan awalnya agar mencegah pencemaran air yang dilakukan oleh masyarakat dengan membuang limbah rumah tangga, limbah industri rumah tangga itu ke selokan. Dengan cara apa? Itu dengan cara membersihkan dan menjadikan selokan sebagai tempat budidaya ikan nila. Nah, pemeliharaan ikan nila ini, kenapa pemilihan dengan menggunakan ikan nila?
main ikan nila karena mudah dalam pembudidayaannya dan mudah dalam pemeliharaannya. Nah, untuk selanjutnya kegiatan kuliah kerja lapangan yaitu pembuatan poster. Nah, poster ini berkaitan dengan hasil dari observasi KKL Mandiri, yaitu dengan ikan nila, yaitu dengan nama ilmiah Orecamus naticus. Seperti ini adalah poster yang tugas dari kegiatan kuliah kerja lapangan. Nah, poster ini pembuatan dengan hasil observasi dari objek tema zoologi, yaitu ikan nila. Kesan, kritik, dan saran. Nah, untuk kesan dari kegiatan kuliah kerja lapangan virtual tahun 2021, kegiatan kuliah kerja lapangan virtual KKL tahun 2020-2021 memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Dari kegiatan nonton bareng video, kemudian kuliah tamu, dan observasi KKL Mandiri, kemudian juga pembuatan poster ini sangat memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga nantinya di masa yang akan datang. Kemudian kritik dan saran, semoga kegiatan KKL virtual dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga pandemi COVID-19 segera usai sehingga kegiatan kuliah kerja lapangan KKL virtual di tahun yang akan datang bisa dapat dilakukan secara offline. Nah, itulah penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan kuliah kerja lapangan virtual tahun 2021 Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semoga bisa bermanfaat dan stay healthy, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.